Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah mulai dengan seseorang atau dengan para pemirsa sekalian, maka Ia akan teruskan sampai sempurna. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena ada janji firman Tuhan. Kalau Engkau sudah mulai sesuatu yang baik dalam hidup kami, Engkau akan teruskan sampai sempurna. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat 39. Kejadian 41 ayat 39, demikian kata firman Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tidaklah ada orang. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang luar biasa. Saudara pemirsa, apakah Firaun tidak lihat lagi tanda-tanda bahwa Yusuf itu baru beberapa jam yang lalu, baru rambutnya dicukur, jenggot dan kumisnya dicukur, dia baru dimandikan, mungkin mandi sikat dengan apa? Dengan sabut kelapa kali badannya. Bukankah dia narapidana? Dia harus hidup seperti narapidana yang lain. Juga pakai baju mungkin, ya kalau kita di sini mungkin bajunya oranye, tapi di sana tidak tahu pakai baju apa. Dan tentulah
penampilannya ya penampilan narapidana karena baru berapa jam yang lalu, dan dia belum dilepaskan sebenarnya, hanya dipinjam untuk menafsirkan mimpi Firaun. Tetapi ingat apa kata firman Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Sudah dengar itu? Dimanapun dia berada, ada Tuhan yang menyertai. Saudara, beruntung pada masa perjanjian baru ini, oleh karena Tuhan Yesus diberi nama siapa? Immanuel. Dia disebut sebagai Allah yang menyertai saudara sekalian. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Artinya, saudara pemirsa, bila engkau sungguh percaya kepada Yesus, maka sebenarnya engkau punya potensi untuk berhasil, untuk sukses, untuk makmur. Seperti apapun iblis mendera engkau, engkau terima itu sebagai satu bagian dari ujian demi ujian demi ujian untuk mengangkat engkau ke level yang lebih tinggi. Puncaknya tadi masuk penjara. Apa? Firaun buta? Tidak, dia tidak buta, tapi dia melihat bukti-bukti nyata bahwa orang ini adalah orang yang luar biasa. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tidaklah ada. Saya selalu mengatakan kepada saudara sekalian, itu Mesir pada waktu itu adalah salah satu negara paling maju di Timur Tengah. Di bagian selatan ada Mesir, di bagian utara ada Asyur. Waktu itu Babel belum muncul. Jadi kalau begitu, negara Mesir itu, pada waktu umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, jumlahnya sekitar 2 juta orang. Jadi saya bisa membayangkan bahwa penduduk Mesir itu mungkin 10 juta orang. Itu perkiraan kecil. 10 juta orang berarti apa saudara sekalian? Masa enggak ada sih? Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi. Tidaklah ada orang. Dari 10 juta orang enggak ada, termasuk Firaun sendiri. Dia enggak tahu apa arti mimpinya. Oh, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan, mungkin saudara seorang petani jauh di kampung halaman saya di Kalimantan Barat. Saudara tidak ada apa-apanya. Saudara tidak lulus SD. Tetapi kalau Tuhan mau gunakan engkau menjadi alat Tuhan, engkau bisa menjadi tonggak sejarah, menjadi pahlawan di kampung halaman kita di sana. Oleh karena engkau punya ide, punya cara berpikir yang maju untuk mengembangkan daerah saudara sekalian. Saya harap bahwa ini orang dari kampung saya ada yang menyaksikan program ini. Walaupun di sana katanya sulit signal. Tetapi untuk semua pemirsa sekalian saya ingin mengatakan, saya sangat rindu bahwa saudara-saudara sekalian punya ide-ide yang cerdas. Misalnya untuk lingkungan hidup. Saya masih punya mimpi sampai sekarang yang belum bisa terwujud. Saya ingin punya tanah paling tidak ada 500 hektar di gunung sana. Untuk apa? Sebelum saya pulang ke surga, saya ingin melihat sebuah taman buah-buahan lokal. Sudah pikir saya bermimpi? Tidak. Saya sudah melihatnya sendiri di negara orang lain, yang di Kalimantan juga, yang di wilayah utara sana. Itu buah-buahan lokal dilestarikan sedemikian rupa. Oh, saya tidak usah sebutkan buah apa. Tetapi Kalimantan itu kaya dengan buah-buahan lokal. Saudara yang di Papua sana, saudara punya buah merah yang terkenal itu. Saudara punya hewan-hewan di sana yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
Mengapa engkau tidak melestarikannya? Sehingga engkau buat sejarah dalam pelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu pada hari ini, dalam hal rohani, ya, saya juga saudara sekalian, saya sudah tua, ya, tetapi saya berjuang sejak bulan Maret tahun yang lalu untuk menyiapkan video streaming untuk saudara sekalian, tidak pernah lalai satu hari pun. Sudah berapa tahun? Sudah sekitar 5 tahun, 6 tahun ini saya membuat renungan yang makanan bergizi hari ini yang tertulis itu tidak pernah lalai satu hari pun. Walaupun saya pergi keluar, misalnya keluar pulau dan di sana sulit signal, saya setiap hari sudah pergi 20 km ke kota untuk memuat itu bagi saudara-saudara sekalian. Mengapa? Saya ingin menciptakan sebuah sejarah. Sejarah apa? Tuhan katakan, hambaku Samuel Jalil, engkau kedapatan apa? Setia. Itu yang Tuhan buat kepada Yusuf. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia kedapatan sebagai orang yang apa? Setia. Oleh karena itu saya hari ini mengajak kita semua, mari kita menjadi satu orang yang menonjol di lingkungan, di komunitas kita. Karena apa? Kita membuktikan diri bahwa kita adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami, dan bila Tuhan menyertai kami, kami akan menjadi pelaku sejarah dalam kehidupan gereja kami, di kampung halaman kami, atau skala yang lebih besar di negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.